selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bertanya kepada Ustadz Muhammad. Ustadz, saya mau menanyakan ini Ustadz, mohon pencerahannya. Dari segala aktivitas ibadah yang kita lakukan itu, ada saudara-saudara muslim kita Ustadz, yang mungkin kalau saya lihat itu dari segala aktivitas ibadahnya, dari yaumil bidnya mereka rajin, terus kegiatan taklim ilmunya mereka luar biasa deh Ustadz, saya perhatikan. Terus dari segala sholatnya dia menyusun saf itu rapat. Saya lihat itu mungkin dari segala aktivitas ibadahnya itu luar biasa saya lihat Ustadz. Cuman yang saya pertanyakan itu, mereka suka membid'ahkan kegiatan-kegiatan yang memang kalau saya ini punya tradisi, memang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tahlilan lah apa segala macam, kita maulidan. Tapi dari segala aktivitas yang mereka lakukan ini, saudara-saudara muslim ini, saudara-saudara muslim kita ini, mereka suka membid'ahkan kita Ustaz. Bahkan istri saya juga pernah dikatakan kalau salawat nariyah itu bid'ah Bu. Wah itu luar biasa juga deh. Jadi yang saya mau tanyakan, bagaimana ini Ustaz pencerahannya Ustaz buat saudara-saudara muslim kita yang saya melihat mereka tuh luar biasa, dari cara dia sholat, dia menyusun safnya lu rapi, terus kegiatan taklimnya juga luar biasa. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Betul, memang ada sekelompok umat Islam yang lisannya itu latah. Kalau sehari saja nggak ngomong bid'ah, kayaknya lisannya nggak enak itu. Itu betul ada. Cuman kita perlu ketahui, yang pertama mereka tetap saudara kita. Kemudian mereka juga tidak boleh kita, seandainya kalau mereka mengkafirkan kita pun, kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Tidak boleh mengkafirkan mereka. Adapun tuduhan bid'ah, namanya tuduhan itu harus dengan bukti. Dan pembuktiannya adalah di meja diskusi ilmiah. Di meja diskusi ilmiah, dan meja diskusi ilmiah terbuka dari zaman dulu. Dan mereka tidak memiliki dalil yang qat'i, yang pasti atas klaim mereka, tidak punya. Tidak punya. Artinya kalau seperti itu tidak perlu banyak-banyak dihiraukan lah. Kalau mau, ayo diskusi di meja ilmiah, begitu saja. Adapun membuat perpecahan di masyarakat itu tidak baik. Sampai Masya Allah tetangganya dituduh syirik, kafir, bid'ah, ini terus, itu tidak baik, nggak ada gunanya, tidak ada gunanya. Lagian yang mengkafirkan, yang musyrikan, kalaupun ia harus menghukum, itu ahli fikih, orang yang ahli di bidangnya, bukan orang awam sembarangan, ente kafir, ente syirik, na'udzubillah min dzalik. Apa itu? Enggak sembarangan. Itu hukum yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Apalagi hanya karena masalah khilafiyah, furu'iyah. Masalah maulid Nabi contohnya, maulid Nabi boleh tidak boleh, itu masalah fikih, bukan masalah akidah. Fikih itu dalilnya adalah dhanni. Dhanni itu bukan qat'i, bukan pasti 100%, sehingga yang benar satu, yang lain salah, enggak. Kalau masalah dhanni itu masing-masing beristihad untuk menemukan yang benar menurut masing-masing. Tapi dua-duanya boleh dihargai, boleh dihormati, enggak perlu ribut. Yang merayakan maulid Nabi punya dalil, banyak lagi dalilnya. Yang enggak merayakan silahkan ente pegang dalil ente sendiri, tapi jangan saling mencaci maki, kan begitu yang enak. Apalagi sampai derajat mengkufurkan. Ya Latif. Ini perlu dibahas satu-satu permasalahannya. Apa permasalahan-permasalahannya? Kita bisa bahas secara ilmiah nanti. Apakah maulid Nabi atau mafhumul bid'ah, pengertian bid'ah dalam syariat, atau memang masalah sholawat nariyah bid'ah atau tidak, itu bisa dibahas dalam hal ini. Dan itu sudah ada dalilnya. Yang perlu dipegang oleh kita, ulama-ulama kita itu dalam mengamalkan sesuatu, mereka tuh punya dalil. Bedanya dalilnya nggak diumbar gitu aja.
Kenapa? Karena dalil itu siapa tugasnya, siapa membahas dalil? Tugasnya ulama, tugasnya para santri, bukan orang awam. Sekarang pertanyaannya, orang awam disebutkan dalil qala Rasulullah, emang ngerti? Ngerti dari mana? Belajar bahasa Arab juga enggak. Kita untuk memahami hadis contohnya itu perlu berbagai macam disiplin ilmu. Yang pertama bahasa Arab. Bahasa Arabnya harus dikuasai betul. Bukan sekedar bisa tapi menguasai. Awas, hati-hati dalam mengambil hukum. Bukan sekedar bisa. Ini baru ngomong ente anak antum saja sudah bisa menyesatkan orang lain, ngeri sekali. Kemudian ada ilmu lain, ilmu balaghah, contoh ilmu apa namanya? Ilmu bahasa Arab pertama. Kemudian ilmu bahasa Arab ini macam-macam ya disiplin ilmu. Ada sekitar 13 ilmu. Paling tidak ilmu bahasa Arab di sini ada ilmu mufradatnya, adabnya, kemudian nahwu sharafnya, kemudian balaghahnya harus dapat. Yang 3 itu, bayan, ma'ani, badi'. Ini dipegang untuk memahami. Cukup? Enggak cukup. Harus ngerti ilmu usul fiqhnya. Bagaimana dia bisa menyimpulkan hukum enggak ngerti ilmu usul fiqh? Mana dalil salat itu wajib dalam Quran mana? Mana as-salatu wajibatun dalam Quran mana? Enggak ada. Yang ada dalam Quran adalah aqimus shalah, aqimu shalah. Pakai usul fiqh. Usul fiqh itu dalil ijmali, dalil global yang menyatakan perintah itu menunjukkan kewajiban. Ini usul fiqh. Kalau aqimu artinya apa? Dirikanlah sholat. Berarti perintah berarti wajib. Nah, ada rentetan, ada proses untuk menyimpulkan, nggak gampang. Ini para apa namanya kelompok-kelompok yang mengatakan kitab sunnah. Kalau ilmu fikih keluar dari kitab sunnah itu bukan fikih lagi. Hati-hati. Semuanya juga ada dalilnya, ada masing-masing ada dalilnya. Yang dilakukan ulama-ulama kita itu. Kalau nggak ngerti tanya. Kalau mau menyangkal, ayo bahas di meja diskusi ilmiah. Jangan ini ribut di masyarakat, ngerti enggak apa enggak, cuman ikut-ikutan tapi ributnya paling nomor 1. Ya Latif, ini hati-hati. Jadi sikap kita bagaimana, jangan terpancing. Yang pertama, mereka tetap saudara kita. Yang kalaupun kita berdoa kebaikan, mereka dapat kok. Kemudian yang kedua, jangan balas mereka membid'ahkan, kemudian kita bid'ahkan lagi, mereka mengkafirkan, enggak usah. Karena hati-hati, mengkafirkan itu, kalau seandainya yang dikafirkan bukan kafir, yang dekat kepada kafir dalam yang kafirkannya, yang mengkafirkannya ini ngeri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ajak diskusi ilmiah. Daripada ribut debat kusir di lapangan, ayo di meja ilmiah. Dalilmu mana, dalilku mana, ayo. Kita lihat masing-masing. Sepakati referensinya, rujukannya, kan enak. Baik, kita lanjutkan saja dengan amaliyah kita. Amaliyah kita itu semua ada dalilnya. Pengen tahu? Tinggal silakan datang pada ulama-ulama kita. Wallahu a'lam.